dan live streaming. Kita masih di Sportcast Nusantara TV. Oke Bung, kita coba. Mungkin Bung Ropan tadi katakan pemain yang tidak dipanggil toh bukan pemain starting line up. Tapi tetap saja malam hari ini kita coba mau melihat bahwa dengan ketidakhadiran misalnya Lino nih Bung. Ya. Lino ini kan sudah masuk dalam kategori bintang lah. Apalagi dia mencetak gol yang luar biasa ketika melawan Arab Saudi. Banyak mengatakan pemain yang hebat lawan Arab Saudi kok tidak dipanggil. Anda melihatnya seperti apa, Bung Ropan? Ya, kita tidak boleh mengenyampingkan itu ya. Bahwa Lino ini adalah pahlawan kita. Kalau tidak ada dia melawan Arab, kita nggak akan sampai. Tidak akan sampai ke sini. Iya kan? Karena 2 gol dia di GBK itu yang menyelamatkan kita sebenarnya. Serius, betul. Karena itu kalau kita kalah selesai, nggak ada lagi. Ya. Kemudian lawan Bahrain. Kalau tidak ada Lino yang memberikan umpan ke Ole, mungkin pertandingan itu draw. Ya, kalau Lino mau ego misalnya kan banyak yang bilang juga memang dia ego. Tapi kalau dia mau main sendiri, dia bawa aja bolanya ke dalam, boy, sendiri. Akan berubah kan? Tapi dia dengan tenang dia memberikan asis ketika menerima bola dari Tom Hai, memberikan asis ke arah berlarinya Ole, yang dia anggap lebih berpeluang terbuka untuk mencetak gol. Dan dia berikan itu dengan baik. Jadi memang secara teknik apa skill, memang Marcelino oke. Kita tidak boleh juga menutup mata dengan itu. Ya. Nah sekarang kita kembali bahwa memang kita perlu dengan dia. Cuma kalau dia ada di dalam tim pun, saya pikir saya tidak yakin juga bahwa dia akan langsung main di starter. Apalagi dengan kehadiran Miliano Jonathan yang sangat bagus di FIFA Matchday kemarin di 2 laga. Boleh Lino ada, mungkin dari bench dia akan masuk. Itu yang mungkin akan banyak mempertanyakan. Tapi kan semua berbalik lagi ke pelatih. Karena PK yang memutuskan. Tentunya dia punya alasan-alasan tersendiri untuk mengapa tidak memanggil Lino. Ini pasti Pastur juga punya pendapat. Lansat juga pasti punya pendapat di situ. Melihat ini kan, pasti akan dikalkulasi dengan benar. Karena Marcelino ini kan pemain yang bagus secara pemain muda yang oke. Teknik tinggi. Teknik bagus, apa semua bagus. Ya, mungkin ada faktor dia cedera. Mereka lihat kalau dia nggak ada cedera juga, kenapa dia nggak dipanggil? Karena cuma mungkin menit bermain dia. Karena selama ini kita tahu dia tidak pernah bermain di tim utama di Oxford kan. Dia lebih banyak nganggur. Nah, itu dengan klub baru juga di Trensin dia belum bisa bermain. Nah, dari situ mungkin akan dilihat. Berarti dari keterangan Bung Ropan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan nih Bung Maman, Anda sebagai pemain, bahwa menit bermain itu adalah ukuran pelatih untuk memanggil. Paling tidak, bagaimana? Menit bermain ya, itu penting kan? Iya. Menit bermain di klub. Iya, secara gak langsung ya memang. Karena itu memberikan kita pengalaman, memberikan kita pelajaran kita, terus kemudian juga mental kita bertanding, kesiapan kita di pertandingan. Memang. Jikalau taruhlah Bung Maman tidak punya menit bermain banyak, ketika masuk dalam tim ataupun mungkin lebih besar lagi tim nasional, itu agak sulit untuk beradaptasi atau perform seperti itu. Iya, kalau menurut saya sangat berpengaruh menit bermain. Karena ketika kita tidak pernah bermain, terus kemudian kita main di tidak usah level timnas, di klub kan. Kita tidak pernah bermain misalkan, tiba-tiba kita main dengan intensitas yang tinggi. Intensitas liga lah. Apa kita bisa mengikuti? Itu kan menjadi apa ya? Pelatih bisa menilai itu gitu, dan kita akan terlihat karena di latihan sama di pertandingan itu sangat berbeda intensitasnya. Itu makanya kenapa banyak uji coba timnas kemarin ada FIFA Matchday, dan itu dipakai kesempatan itu ya, salah satunya itu untuk mempersiapkan tim dan mempersiapkan pemain-pemain ketika bermain di intensitas yang tinggi, yang levelnya lebih di atas itu di timnas. Iya, selain cedera juga tadi ya Bung Ropan ya, menit bermain juga menjadi pertimbangan dari tim kepelatihan. Pasti itu. Kita menyinggung Ivar Jenner, kita kehilangan Ivar Jenner sebenarnya. Kalau melihat kontribusi dia di timnas, bagaimana konsistensi, dan juga ketika di Utrecht dia naik kelas, ada di tim utama. Dia naik, begitu dia nggak dipanggil, mungkin faktor lain ya. Agak terasa juga di Bung Ropan kita, wah sayang sekali dia nggak ada ini. Sebenarnya dia dipanggil. Box to box loh. Ya kan? Kalau untuk mencari pemain cadangan misalnya sebagai pemain cadangan utama yang siap untuk main, Ivar Jenner lah jawabannya.
ya kan? Ya. Kalau dia memang benar-benar dalam keadaan bugar, fit. Karena untuk bisa menggantikan Joe Pelupesi dan Tom Haye itu pertama adalah Ivar Jenner. Walaupun kita punya Nathan Cho, kita punya Mark Klok, ya kan? Ya. Tapi kalau orang pertama yang masuk pasti akan Ivar Jenner sebagai box to box untuk menggantikan Tom Haye atau siapapun yang di tengah. Tetapi kan dia dipanggil sebenarnya, bukan tidak dipanggil di FIFA Matchday. Cuma waktu itu memang dia kurang bugar, ya bertanding dengan alasan dia masih cedera, tidak bisa bermain, tidak bisa datang. Nah sekarang juga begitu, katanya cedera lama itu kambuh lagi. Walaupun tanggal 17 kemarin dia masih bermain bersama Helman, tapi main hanya mungkin 18 menit saat itu. Ya, jadi itu yang mendasari ketika bukan Patrick Kluivert nggak panggil, itu pasti kalau pemain itu pasti akan dipanggil dia. Cuma kan tanya ke pemain itu, Anda siap bagaimana untuk? Oh dia yang mengatakan bahwa saya nggak siap, belum siap karena cedera juga, cedera lamasnya kambuh. Dan berlanjut sampai ini, tidak mungkin menjelang round keempat ini. Iya, tidak mungkin dipaksakan. Dia pemain utama ya pasti akan dipanggil dong. Kalau bicara Ivar ya, dia akan panggil. Cuma ya masalahnya itu yang dihadapi sehingga diputuskan bahwa dia tidak ada karena sudah terlihat ketika dia tidak bermain di FIFA Matchday kan. Jadi itu yang menjadi alasan, Boy. Ini kan Bung Maman selain menjadi utamanya posisinya adalah center back, tapi juga sebagai gelandang bertahan juga bermain ketika membela klub di Persija maupun di Persib ataupun di klub lain. Peranan gelandang bertahan kita sekarang ini kan sangat krusial kan ya. Dengan tidak adanya Ivar Jenner, kita benar-benar berharap banyak kepada Tom Haye dan Joe Pelupesi. Bagaimana Anda menilai itu? Ya, Ivar Jenner ya memang tidak dipanggil, tapi kalau menurut saya ada hadirnya siapa, Mark Klok, kemudian juga Nathan juga yang Mark Klok juga di klubnya performnya cukup bagus dan kapten ya. Ya kapten, saya pikir tertutupi tidak adanya Jenner. Ya, dan kita juga berharap sama Pelupesi tidak ada masalah nantinya di pertandingan karena kita berharap banyak dari Pelupesi. Kunci ya? Kunci. Karena dia yang istilahnya buat saya dia yang kontrol semuanya di lapangan. Dalam artian menyerang dia bisa kontrol, bertahan dia ini bisa. Yang menilai gelandang bertahan juga nih Bung Rokan. Jadi sangat objektif, sangat jernih nih. Jadi keunggulan dari Pelupesi untuk menghadapi Irak dan Arab Saudi ini apa nih Bung? Ya dia punya ketenangan, dia punya kekuatan ketika bertahan. Oh dia punya strength juga dia untuk punya, itu, dengan usia segitu? Dia, saya melihat dia mungkin untuk kita, untuk saya pribadi dia komplit. Pemain yang komplit. Wow. Di tengah, di posisi nomor 6. Di posisi nomor 6? Iya. Dia bisa patahkan serangan, dia bisa atur temponya. Visi bermainnya bagus. Perebut bola bukan? Perebut bola ya? Perebut bola juga dia bisa. Jadi kalau gitu, Bung Ropan, posisi pendamping dia tetap Tom Haye atau seperti yang di FIFA Matchday, Verdong pun bisa ada di situ, Bung. Ya kan ada percobaan waktu itu. Ada pilihan lain. Verdong coba didorong karena Tom Haye mungkin soal dia lihat fisiknya Tom Haye belum naik kan. Tapi tetap Bung Ropan melihat Tom Haye di situ. Iya, dengan dia mendapatkan kesempatan terus sekarang apalagi sudah kemarin bermain dengan Persib lawan Arema dia bermain. Ini mantan Persib pasti juga nanti kita tanya nih. Jadi artinya itu yang perlu ditingkatkan. Kalau soal kualitas tidak akan diragukan seorang Tom Haye. Ya, bagaimana visi bermain bola, ketenangan Tom Haye juga bagus karena kita butuh memang Tom Haye. Karena di gelandang-gelandang yang saya lihat yang saat ini, Joe Pelupesi, Nathan Cho, Mark Klok, jadi tidak ada penggerak, tidak ada motor serangan, membagi bola dengan baik, ya pastinya sangat bagus. Semua ada di Tom Haye. Keunggulan Tom Haye yang bisa mendistribusi bola, melihat posisi teman dengan umpan-umpan yang akurat, itu bukan tidak dimiliki oleh Verdong, tapi lebih bagus. Verdong lebih kuat dalam bertahan. Sama seperti walaupun dia bisa dalam posisi sebagai gelandang. Karena di tim itu kan kalau bermain dengan dua di gelandang itu kan satu yang bisa seperti yang Mama bilang. Si Pelupesi bermain berdiri di depan Jai Ises memutus serangan lawan sebelum masuk ke kotak penalti ya urusan bagi Joe Pelupesi. Makanya dia ketika lawan masih ingat ketika lawan Bahrain, Pelupesi yang rebut bola, ambil dia dorong ke Tom Haye dan Tom Haye yang mendistribusi bola ke Lino dan Lino memberikan umpan, kan itu yang terjadi. Maka tugas dia itu ambil main simple, disiplin yang di belakang itu yang dimiliki oleh Joe Pelupesi. Itu semua by design ya. Dengan gol-gol yang tercipta ketika melawan Arab Saudi, Bahrain, menurut pandangan Anda, Bung
Maman. Itu by design. Ya. Dilatih benar-benar. Itu dilatih. Biasanya itu memang sudah skemanya mereka. Oke. Ya, kita biasanya sih ya bikin skema itu sebagai pelatih ada alternatif mempersiapkan skema. itu. Dengan kondisi mempelajari kekuatan musuh juga. Ya. Ya, dengan kelebihan-kelebihan seperti Bung Ropan bilang, Palu Pesi punya kekuatan untuk rebut bola. Ya. Tom Hai punya distribusi bola yang bagus, suplai bola yang bagus ya. Mungkin mungkin Palu Pesi, lu dapat bola kasih Tom Hai ya. Iya. Oh, itu sudah. Udah, siapapun kasih bola dapat kita build up dari belakang. Coba targetnya pertama ke Tom Hai yang atur. Itu juga dilakukan di Persija, di Persib. Ya, seperti gitu. Dapat bola kasih ke sini. Itu istilah langsung kasarnya PP, ya. Misalnya seperti itu. Itu udah di skema sama mereka. Karena keunggulan Tom Hai seperti itu. Ya. Kita punya dia, harus kita manfaatin kelebihannya dia. Ini menarik nih, ada 12 pemain dari Liga 1 ya. Ya. 12. Nanti kita bahas ya 12 setelah pariwara berikut ini. Dari Liga Super. Oke.